dimensi 3. Nah, aku tuh dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 30. Untuk soal pertama yang akan kita bahas itu adalah soal nomor 13. Nah, untuk nomor 13 itu diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12. Nah, titik P itu terletak pada DH dengan DP banding PH 1:2. DP banding PH 1:2. Nah, terus ada juga diketahui dari BQ banding QG itu 3:1. BQ banding QG itu berarti kan terletak di garis BG. Kita bisa gambar 3:1, berarti mungkin kita bisa anggap aja perbandingannya itu sebesar itu. Nah, yang ditanya itu P ke Q. Ini jarak titik ke titik, yaitu kita bisa gambar ini PQ yang ditanya. Nah, pertama-tama kita cari dulu perbandingannya itu sebenarnya itu berapa gitu angkanya. Karena R itu 12, berarti kita bisa dapat DP sama dengan, karena DP itu nilainya itu perbandingannya itu 1, berarti karena jumlah ini itu kan ada 3 kan. Kalau 3, 12 bagi 3 itu 4. Berarti kita bisa tulis 4 kali 1, 4. Terus PH sama dengan 4 kali 2, 8. Nah, terus kita juga bisa dapat selanjutnya BQ sama QG. Nah, kita bisa lihat kalau BG itu merupakan diagonal sisi persegi BCGF. Maka BG itu nilainya sama dengan 12 akar 2. Karena jumlah perbandingan ini ada 4, maka 12 akar 2 bagi 4 itu 3 akar 2. Maka kan karena ini itu 1, jadi kita bisa langsung dapat ini 3 akar 2. QG itu 3 akar 2. BQ berarti 12 akar 2 dikurang 3 akar 2 itu 9 akar 2. Nah, dapatlah kita nilai-nilainya. Untuk mencari PQ, kita bisa lihat kalau ini tuh QG itu 3 akar 3, bentar, kita ganti warna biar lebih kelihatan. QG itu 3 akar 2, maka ini tuh kan bisa sama kayak diagonal persegi kan, yang A akar 2. Maka ini titiknya itu ini bisa 3, karena A nya itu nilainya itu 3. Berarti ini 3, ini 3. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa diketahui dari soal ini? Karena PQ itu ada di sini, terus P ini kalau kita tarik garis di sini, kita bisa dapat ini sama kayak nilai dari
D ke P. D ke P itu 4. Berarti ini 4. Berarti kita bisa dapat kalau nilai ini ke sini itu 5. Karena 4 tambah 3 itu 7. 7 tambah 5 itu 12. Sesuai sama rusuknya. Nah, selanjutnya kalau kita udah dapat ini, berarti kita bisa lihat lagi di sini. Berarti ini itu, atau kita pindahin aja ke gambar biar gak gitu pusing liatnya. Itu anggap aja yang di sini tuh T. Terus kita anggap yang di belakang ini S. Maka ini T, ini S. Kalau kita pindahin ke gambar itu kan kita bisa lihat kayak ini. Ini P, ini T, ini P itu T, ini Q. P ke T itu sama dengan, kita belum tahu. Ini masih belum tahu. T ke Q itu sama kayak 5 dong. Karena ini sama kayak ini. Kan? Berarti kalau TQ-nya itu 5, ini kita juga PQ kita yang ditanya malah. Yang ditanya. Kita berarti harus buat gambar tambahan lagi. Buat tahu PT-nya dulu baru kita cari PQ. Kalau gitu kita cari lagi. Apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Nah, kalau gitu kita bisa lihat dong PTS. Dari PT ke S. Itu berarti kita bisa dapat PT dong. Karena TS-nya itu kita udah tahu. TS kita udah tahu. Dan PKS juga kita udah tahu. Atau kalau digambar, kita bisa gambarnya gini. Ini P, ini S, ini T. Yang ditanya itu kan PT, karena ini kita belum tahu, ini kita belum tahu. Jadi kita cari tahu di sini. P ke S itu 12 dong, karena kan ini sama kayak rusuk. PS sama kayak rusuk. Kan? Ini 12, TS-nya itu sama dengan 3 karena ini kan ke sini 3. Berarti ini ke sini juga 3 dong. Karena kita tarik T ini garisnya itu tegak lurus. Tegak lurus. Jadi harusnya ini sama gitu. Ini harus sama. Kalau kita udah dapat 3 sama 12 dan ini karena ini tuh tegak lurus, berarti kita bisa dapat lewat Pythagoras PT. Kalau rumus Pythagoras sisi miring itu kan sama kayak PT sama dengan akar PS kuadrat ditambah TS kuadrat. Maka kita bisa dapat PT-nya itu sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, sama dengan akar 12 ke 12, 144 ditambah 9 sama dengan akar 153. Nah, berarti kita udah dapet dong PT itu akar 153. Dapet deh kita ini akar 153. Berarti kita tinggal cari PQ.
PQ kita bisa dapat PQ sama dengan akar sama kayak ini, yang sisi tegak kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Nah, berarti 5 kuadrat ditambah akar 153 kuadrat sama dengan akar 5 kali 5 itu 125 ditambah 153. Maka maaf, 5 kali 5 ini 25 ditambah akar 153 kuadrat itu 153. Ini jadi akar 178. Dapat deh. Ya, bentuk nomor 13 178. Selanjutnya kita bisa lanjut ke soal nomor 15. Di sini muat 15. Nomor 15 itu pertanyaannya ada kubus ABCDEFGH. Kita gambar lagi. ABCDEFGH. Maaf. Gambarnya. Nah, ini ABCDEFGH. Selanjutnya mana tadi soalnya? Nomor 15. Rusuknya itu 6 cm. Diketahui R sama dengan 6 cm. Jarak titik C ke garis AG. Tanda tanya. Rusuknya 6 cm. C ke AG. AG itu kan yang ini. AG itu yang ini. C ke AG. Kalau kita mau cari jarak antara titik dengan garis ini, berarti kita harus bikin ini tegak lurus. Maka kita bisa peroleh garisnya itu yang tegak lurus antara C dengan AG itu CC aksen. Nah, atau kalau kita mau proyeksikan lagi itu kita bisa gambar di sini itu A C G C C aksen. Maka ini kita bisa pakai konsep luas segitiga, yaitu A1 dikali T1 per 2 sama dengan A2 dikali T2 per 2. Ini kita coret. Maka selanjutnya G ke C ini kan 6, karena itu sama kayak rusuk dari kubus. Dan A ke C itu diagonal sisi dari kubus ini. Jadi kalau diagonal sisi itu kan A akar 2, maka ini sama kayak 6 akar 2. Selanjutnya AG itu kan merupakan diagonal ruang. Rumusnya A akar 3, berarti ini dapat 6 akar 3. Selanjutnya kita bisa masukin alas satunya itu kita masukin yang ini.
yang 6 akar 2. 6 akar 2 dikali tinggi kali 6 sama dengan alas 2, yaitu kita pakai 6 akar 3 dikali CC aksen. Berarti kita bisa dapat CC aksen sama dengan, ini kan coret 6 akar 2 per akar 3. Bisa kita sederhanakan lagi, CC aksen sama dengan 6 akar 2 akar 3 per akar 3 akar 3. Nah, CC aksen kita berarti dapat 6 akar 6 per akar 3 kali akar 3 kan, kalau akar kali akar hilang kan akarnya, jadi 3. 6 bagi 3 2, berarti CC aksen sama dengan 2 akar 6. Dapat deh jarak antara titik C ke garis AG 2 akar 6. Selanjutnya kita mau bahas soal nomor 13, 15, 16. Nah, di nomor 16 ini ada 5 beraturan T, A, B, C, D. 5 nomor 16. 5 beraturan T, A, B, C, D. Nah, T, A, B, C, D. Selanjutnya, nah diketahui itu AB 4, TA 6, AB 4, TA 6. Yang ditanya jarak titik T dengan garis AC. Nah, jarak titik T ke garis AC itu kan, ini udah tegak lurus belum? Udah kan? Maka itu sama kayak tinggi dari 5. Karena ini udah tegak lurus dan syarat antara titik sama garis itu tegak lurus. Maka bisa kita lanjutkan kalau kita tinggal nyari tinggi. Nah, kita bisa bikin proyeksinya di sini. Itu A, anggap aja ini T aksen, ini T. Kalau ini 6, ini kan 4, dan ini kan persegi beraturan kan, 4. Berarti A ke C itu sama kayak diagonal sisinya. Maka A ke T aksen itu setengah diagonal sisi, setengah dari 4 akar 2. Setengah 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Maka ini 2 akar 2. Nah, untuk dapat TT aksen ini berarti tinggal kita Pitagorasin. Jadi dapat TT aksen sama dengan akar 6 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Itu kita udah tahu dong. Berarti kalau Pitagoras ini kan dari sisi miring kuadrat dikurang sisi samping itu sama kayak sisi tegak kuadrat. Nah, jadi kita bisa langsung aja ke rumus ini. Nah, sama dengan akar
6 kali 6 itu 36 dikurang 2 akar 2 kuadrat itu 2 kali 2 4 dikali 2 8 sama dengan akar 36 dikurang 8 itu 28 itu 2 akar 7 atau kalau kita lupa 28 tuh kita bisa bikin caranya itu dapatnya 2 dikali 14 27 ini kan sama, berarti kita bisa dapat 2 dikeluarin terus akar 7 itu sama kayak sebenarnya 2 kali 2 dikali 7, cuman kan 2 kali 2 kali 7 terus 2 nya dikeluarin jadi 2 akar 7. Nah dapat deh 2 akar 7. Selanjutnya kita mau bahas soal nomor 17. Ya, untuk soal nomor 17 itu ada kubus. Sebentar, mana? Ini. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk nomor 17 ini dia nanya jarak titik ke bidang C ke bidang GDB dengan R sama dengan 6 cm. GDB, mana GDB? Oh, ini GDB. G ke bidang C ke bidang GDB. Nah, buat dapat titik C ke bidang BDG itu tegak lurus, kita cari dulu ini tegak lurus atau tinggi segitiganya di mana. Nah, ini udah 90 derajat, maka ini kita bisa tarik ke sini dengan sudut ini 90 derajat. Maka kita bisa dapat kalau diproyeksiin di sini nih, ini tuh kayak gini. Ini anggap aja nih O, terus ini C aksen, C, ini G, ini C aksen. Nah, C gini kan sama kayak rusuk, berarti kita bisa dapat ini tuh 6. Terus C ke O itu kan setengah dari diagonal sisi setengah dikali 6 akar 2, ini jadi 3 akar 2. Nah, O ke G itu kita cari dari Pitagoras. OG sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan 36 ditambah 9 dikali 2 18 sama dengan akar 54. Nah, akar 54 itu 2 dikali 27 39 33 3 akar 6. Nah, berarti kita udah dapet OG ini 3 akar 6. Maka kita bisa dapat C aksen yang merupakan jarak antara titik C dengan bidang GDB itu adalah akar lagi. Ini sih bisa sama dengan dari konsep luas
segitiga. Kita bisa pakai konsep luas segitiga. Maka anggap aja pertamanya ini alas 1, ini T1. Jadi kita bisa masukin di sini sama kayak rumus yang tadi, A1 kali T1 yaitu 3 akar 2 dikali 6 sama dengan, jadi kan kita udah sederhanain juga di sini. Kalau duanya itu bisa dicoret. Berarti kita langsung aja dikali A2 dikali T2. Itu bisa dimasukin, A2-nya itu kita pakai yang ini sebagai A2, warnanya A2, dan ini jadi T2. Maka bisa kita tuliskan A2-nya itu kan 3 akar 6 dikali CC aksen sama dengan coret-coret, CC aksen sama dengan 6 akar 2 per akar 6 sama dengan 6 akar 2 akar 6 per akar 6 akar 6 sama dengan 6 akar 12 per 6. Ini coret, dapat akar 12. Nah, akar 12 itu 2 akar 3, atau kalau kita pakai ini 2, 6, 2, 3, 2 akar 3. Nah, selanjutnya kita bisa bahas soal nomor 19. Nomor 19. Ada sebuah kubus yang rusuknya itu 6 cm dan ditanya jarak titik ke bidang juga. Nah, kita gambar lagi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, selanjutnya yang diketahui itu kan rusuknya 6 cm. 6 cm. Dan yang ditanya jarak titik H ke bidang AFC. H itu di sini. AFC itu di sini. Kita bentuk bidangnya AFC. Kalau jarak titik H ke bidang AFC itu berarti kita bisa cari ini tuh yang tegak lurus sama bidang AFC dari H. Nah, buat cari itu kan kita kan tadi tuh belajar kalau ini tuh harus kita cari tingginya dulu. Ini ditarik ke tengah, pembagi segitiga ini karena dia ditarik ke tengah itu karena rusuk ini tuh kan sama kayak rusuk ini, jadi itu segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki mau bentuknya itu kayak gimana pun, rusuk ini sama kayak ini, itu tuh dia ngebagi alasnya itu jadi 2 yang sama gitu. Jadi ini sama kayak ini. Nah, dia ditarik di tengah. Selanjutnya
buat cari yang tegak lurus, berarti ini kan kita bisa tarik ke sini. Nah, terus ini juga kita bisa bikin ini, maka terbentuklah segitiga yang bisa kita pindahin ke proyeksi baru di sini. Gini. Tegak lurus. Ini anggap aja S. Ini anggap O. H aksen H. F. Oh, bentar. Benar deh. Nah, H aksen F, di sini S. Nah, ini tuh dari S bisa kita tarik garis ke sini. Atau kalau kita lihat di gambar ini, karena lebih gampang kelihatannya di sini. Ini buat kalau kita nentuin HH aksen pakai luas segitiga. Karena ini bisa dijadiin tingginya. Nah, berarti kita bisa masukin HF itu karena dia diagonal sisi dari kubus, berarti 6 akar 2. Nah, kalau ini tadi kenapa ada O di sini? Terus HS itu kita belum tahu, masih tanda tanya. Terus SF kita juga belum tahu, kita masih tanda tanya, tapi bisa dicari. Nah, SF itu kita bisa cari dari Pythagoras. 6 kuadrat ini 6. Kalau kita pindahin sini, ini 6, ini karena ini tadi ngebagi 2, berarti ini 3 akar 2. Ini kan tadi ngebagi 2 kan, ini kita belajar. Berarti ini juga sama, dari ini ke sini tuh sama kayak jarak ini ke sini. Karena ini setengah dari diagonal, setengah dikali A akar 2, berarti ini 3 akar 2 dong. A nya kan 6 dibagi 2, 3 akar 2. Nah, kita kembalikan ke keadaan awal. Oke, berarti kita bisa dapat SF sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 9 kali 2, 18 sama dengan akar 54. Akar 54 itu tadi kita udah dapat, yaitu 3 akar 6. So, kalau kita kurang yakin, 54, 2, 27, 39, 3, ya kan, 3 akar 3 dikali 2 sama dengan 3 akar 6. Nah, berarti karena kita dapat SF nya itu 3 akar 6, berarti kita bisa dapat ini kan S ke, anggap aja ini Q.
SQ itu kan sama kayak R dong, sama kayak R karena dia ada di tengah-tengahnya itu lurus gitu, sama kayak ini, sama kayak CG. Maka ini tuh kita bisa dapat 6 akar 2. 6 maksudnya. Berarti SQ itu 6. Kita bisa dapat apa lagi? Kita bisa langsung dapat ini dong, kita bisa langsung dapat H aksen. Karena sebenarnya ini tuh kalau kita masukin ini alas kali tinggi, ini bisa jadi HF itu bisa jadi alas 1 atau HF dikali tinggi dari ini kan berarti SQ dong. SQ itu tadi kita dapat 6 karena dia sama kayak CG. Maka kita lanjutin alas 2 nya, kita bisa pakai yang SF. SF itu kita udah dapat juga kan tadi 3 akar 6. Berarti ini gak jadi tanda tanya, kita gak perlu tahu SH. Alas 2 nya 3 akar 6 dikali HH aksen yang ditanya. Nah, HF itu 6 akar 2 dikali 6 sama 3 akar 6 dikali HH aksen. Maka ini kita bisa coret, yaitu 6 bagi 3, 2. 12 akar 2 dibagi akar 6 sama dengan HH aksen. Di HH aksen sama dengan 12 akar 6 dikali akar 2 itu akar 12 per akar 6 dikali akar 6, 6. Berarti ini 12 dibagi 6, 2. HH aksen sama dengan 2 akar 12 atau akar 12 itu kan bisa kita jadiin 2 akar 3. 2 akar 3 dikali 2. Maka kita dapatkan jawabannya 4 akar 3. Nah, TP nomor 19. Selanjutnya kita mau bahas soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 20, kita kembali ke bangun ruang yang berbentuk limas. Tapi bentuknya itu limas TABC. Oke. Kita bisa gambar nomor 20 ini. Dia itu TA tegak lurus bidang alas. Sedangkan alas segitiga ABC siku-siku di A. Berarti gambar nomor 20 itu bisa kita lukiskan kalau ini segitiga. Pakai yang ini aja. Ini segitiga alas. Dan segitiga alasnya itu tegak lurus sama tinggi. Ini nah, bentuknya itu kayak gini. Ini T, ini A, ini B, ini C. Dengan ini tegak lurus dan ini tuh ini sama ini juga tegak lurus nih. Cuman nggak bisa digambarkan di sini.
Atau kalau kita pindahin, misalnya ini tuh titik O, berarti ini ke sini T jadi jadi T kayak gini sih namanya. Bentar. Ini. Nah, ini T. Ini A, ini O. Ini tegak lurus juga. Yang ditanya itu A ke bidang TBC. Oh, berarti karena dia juga diketahui ini TA sama dengan AB sama dengan AC. TA itu 6, AB 6, AC 6. Oke. Maka sebenarnya itu A ini kalau mau ditarik tegak lurus sama bidang TBC, karena yang ditanya itu A ke bidang TBC, maka proyeksi gambarnya itu ini udah benar, ada A, TO, terus kita tambahin ini tegak lurus. Nah, ini AA aksen. AA aksen itu merupakan garis proyeksi jarak antara A ke bidang TBC. Maka selanjutnya kita bisa dapat AA aksen dengan cara TO. TO ini kita cari dulu. TO sama dengan akar TA kuadrat ditambah AO kuadrat. Nah, TA kuadrat kita udah tahu, tapi AO kuadrat kita belum tahu. Nah, AO kuadrat sama dengan ini tuh kan kayak kalau ini 6, ini 6, berarti ini kan kayak persegi gak sih? Nah, kita udah tahu kalau persegi itu ininya itu diagonal sisi. Maka kita bisa dapat kalau ini ke sini itu setengah dari A akar 2 sama dengan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Maka AO kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat itu 3 kali 3 9 dikali akar 2 dikali akar 2 2, 9 dikali 2 18. Maka kita bisa dapat TO sama dengan akar kalau TA. Nah, TA juga tadi kan kita udah tahu kan, dikasih tahu sama soalnya kalau TA itu 6, berarti 6 kuadrat itu 36 ditambah AO kuadrat 18 sama dengan akar 54 sama dengan tadi kita udah dapat juga akar 54 3 akar 6. Nah, karena kita udah dapat TO itu 3 akar 6, berarti kita bisa dapat AA aksen dari konsep luas segitiga. Nah, selanjutnya kita cari kalau
AO sebagai alas, berarti tingginya TA. HO dikali TA sama dengan, kalau TO jadi alas, berarti tingginya AA aksen. TO dikali AA aksen. Karena per 2-nya itu bisa dicoret, jadi nggak perlu kita tulis lagi. Nah, AO itu tadi nilai AO itu berapa? AO itu kita dapat 3 akar 2. Ini AO. 3 akar 2 dikali TA itu berapa? TA itu diketahui soal 6. TO berapa? TO kita dapat 3 akar 6. 3 akar 6 dikali AA aksen yang ditanya. Coret-coret. AA aksen sama dengan 6 akar 2 per akar 6 sama dengan 6 akar 2 akar 6 per akar 6 dikali akar 6, 6. Coret-coret sama dengan akar 6 kali 2, 12. Sama dengan 2 akar 3. Coba kita cari 2, 6, 2, 3. Benar, 2 akar 3. Dapat deh, ini adalah AA aksen atau jarak antara titik A menuju bidang TBC. Dapat deh nomor 20. Selanjutnya kita bisa cari nomor 21. Nomor 21, kubus ABCDFGH kubus ABCD EFGH. Nah, yang diketahui itu rusuknya 6. R sama 6 cm. Jarak bidang ADHE BCGF. ADHE BCGF. Nah, ADHE BCGF itu ini kan. Berarti jaraknya itu ya ini ke dong. Rusuknya. Karena ini ke sini itu sama dengan 6 cm, sama kayak rusuknya ini ke sini juga 6 cm, dan ini udah tegak lurus. Tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Nah, ini tegak lurusnya sini. Nah, gitu doang. Nomor 21. Selanjutnya, mungkin kita bisa kerjain soal nomor 22. Oke. Untuk soal nomor 22, diketahui ada kubus ABCDFGH ABCDEFGH EFGH dengan rusuk 8. Titik P di tengah BF. Mana BF? Ini BF, titik P ada di tengahnya. Kemudian titik Q ada di tengah CG. Titik Q ada di tengah CG. Titik S di tengah AE. Dan R di tengah DH. R di tengah DH.
Yang ditanya jarak bidang APQD menuju bidang SFGR. Oke. APQD ke SFGR. Kita bisa gambar APQD itu yang mana? Yang ini. APQD ke SFGR. Nah, kita bisa lihat kalau kita jadiin ini dalam gambar proyeksi, ini tuh sama kayak kalau ini nih, ini di sini, ini di sini. Oke, garis lurus biar kelihatan. Nah, kita bisa dapat kalau ini tuh bentuknya tuh jajar genjang. Yang ini tuh yang ini itu bentuknya jajar genjang. Sementara yang ini tuh segitiga. Nah, karena rusuknya itu 8 dan ini ngebagi 2 sama besar, berarti ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Nah, selanjutnya kalau segitiga yang bawah kita pindahin ke atas, maka dia akan ngebentuk nih. Aduh. Gambarnya agak aneh. Maka dia akan ngebentuk setengah dong. Setengah dari persegi ini. Maka jumlah antara segitiga A dan segitiga B itu akan sama dengan luas daerah ini. Nah, kalau kita lihat bentuk ini tuh bentuk apa? Kita bisa lihat ini tuh bentuk jajar genjang. Sementara untuk bentuk jajar genjang itu luasnya itu alas dikali tinggi. Sementara untuk luas segitiga alas dikali tinggi per 2. Karena ini ada 2 segitiga yang kita pakai, berarti dia ada dikali 2. Ini tinggi jajar genjang, ini tinggi segitiga. Nah, berarti bisa kita masukin kalau alas jajar genjang itu kita bisa dapat berapa. Nah, kita cari dulu Pitagoras dari segitiga A, B, P.
Di sini sebenarnya ada F, di sini ada E, di sini ada S. Untuk segitiga ABP, Pitagorasnya itu kan AP sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 8 kali 8, 64 ditambah 16 sama dengan akar 80. Akar 80 itu nilainya sebesar 4 akar 5. Maka kita dapat AP itu 4 akar 5. Dan AP itu sebagai alas dari jajar genjang. Nah, untuk tinggi jajar genjang itu yang ini. Ini T1. A1. Nah, A1-nya dapat 4 akar 5 dikali T1 sama dengan 2 dikali, kita hapus dulu, 2 dikali alas segitiganya itu kan tentu saja 8 dikali tinggi segitiganya 4/2. Ini kita coret, 4 bisa kita coret, tinggi jajar genjang berarti dapat kita peroleh 8 per akar 5. 8 per akar 5 sama dengan 8 akar 5 per akar 5 akar 5. Titik 1 sama dengan 8 akar 5 per 5. Nah, karena kita dapat tinggi jajar genjangnya itu 8 akar 5 per 5, dan yang dicari itu jarak antara bidang APQD dengan SFGR, maka itu bisa terbentuk di sini itu kalau kita mau bentuknya tegak lurus, karena yang diperlukan itu harus tegak lurus. Kalau kita mau cari jarak antara bidang ke bidang, maka itu sama kayak tinggi jajar genjang. Makanya itu pas tadi kita di awal tuh kita cari lewat jajar genjang. Berarti didapatlah jarak antara APQD dan SFGR sama dengan 8 akar 5 per 5. Nah, kalau kita mau tambahin di sini titik ya, kalau untuk memperjelas ini kita bisa tambahin titik titik O. Di sini kita juga tambah titik O. Dan T1 sama dengan jarak S ke O 8 akar 5 per 5. Sekian pembahasan dimensi 3 dari aku. Terima kasih.